Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungguh tega, ayah kandung melakukan pelecehan seksual pada putri kembarnya selama 12 tahun di Kabupaten Banyuasin. Seorang ibu hamil dievakuasi menggunakan mobil patroli polisi ke rumah sakit untuk melahirkan. Toko sembako samping Mapolrestabes Palembang telah 10 kali dibobol maling. Pastikan periksa kondisi rumah atau toko sebelum ditinggalkan. Kios pedagang terbakar akibat kompor meledak di kota Lubuk Linggau. 8 kios pedagang makanan kaki lima di depan stasiun kereta api Lubuk Linggau, Sumatera Selatan hangus dilalap si jago merah pada Kamis sore. Warga sekitar pun panik. Kobaran api dengan cepat merembet dan menghanguskan bangunan kios yang seluruhnya terbuat dari bahan kayu dan semi permanen. Pemilik kios bersama warga sekitar bahu-membahu berusaha memadamkan api. Sebelum akhirnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit mobil water cannon kepolisian tiba di lokasi. Dari penyelidikan awal, api berasal dari salah satu bangunan kios yang diduga pemiliknya lupa mematikan kompor hingga menimbulkan ledakan dan menyulut kebakaran. Sekitar 16.30 terdengar suara letusan. Ya, kami indikasikan sebagai kompor yang meledak di salah satu kios di depan stasiun ini. Kemudian api menyambar ke bangunan lain yang menghanguskan lebih kurang 7-8 kios bangunan semi permanen. Sementara di kawasan seberang Ulu 2 Palembang, kepulan asap putih disertai kobaran api membakar sebuah rumah yang juga dijadikan tempat usaha pada Sabtu siang. Warga pun sempat dibuat panik karena api dikhawatirkan mendekati rumah mereka. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, api pertama kali terlihat dari bagian depan rumah saat kejadian pemiliknya tidak berada di rumah. Nah, dia ini kan baru lakinya kan ke tempat sedekah tuh baru tidak sampai setengah jam. Nah, bang nelpon dia ada api. Nah, jadi kami ini kaget. Nah, kalau bukan, ya dengan sendiri rasanya tuh trauma. Begitu barusan meninggalkan rumah langsung ada api karena itu kan kita. Ini posisi kosong. Kosong rumah ini. Api dari mana? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Dari depan api ya? Dari depan ya? Iya. Apa iparnya? Iya, dari depan api. Iya. Toko apa nih? Toko manisan. Toko manisan. Iya, ini kan tempat dia tinggal. Dia ini banyak toko di Sentosa itu ada. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 4 unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian dialami korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Ruansyah dan Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari kota Palembang dan Lubuk Linggau. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir sejak 5 hari lalu hingga kini belum bisa dipadamkan. Sementara di Ogan Ilir, kebakaran lahan baru bisa padam usai 14 hari berlangsung. Dua helikopter pembom menyemprotkan bertonton air untuk memadamkan kebakaran lahan yang sudah terjadi selama 5 hari. Nyatanya api tidak padam. Tak hanya itu, 20 personil Satgas Karhutla Ogan Ilir dibantu warga sekitar telah berupaya memadamkan api di sebuah lahan di kawasan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat pagi. Diduga kedalaman lahan gambut yang mencapai setengah meter membuat air sulit menyentuh titik api. Khawatir api akan meluas hingga ke permukiman penduduk, petugas dibantu warga telah menyiapkan peralatan pemadam. Ini hari kelima pemadaman hari ini. Bang, kondisi di lapangan gimana, Bang? Api masih meninggalkan asap, makanya nanti kita akan tetap melakukan swing off, gitu. Karena ini kan gambut. Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Gimana antisipasinya? Ya, kita tetap siaga. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, luas lahan yang terbakar sejak bulan Juli lalu telah mencapai 87 hektar dari 41 kejadian kebakaran lahan dan hutan di Ogan Ilir.
Sementara di Kabupaten Pali, lahan yang terbakar di Desa Tempirai akhirnya Jumat siang bisa dipadamkan setelah mengalami kebakaran selama 14 hari. Meski api sudah padam, namun petugas masih melakukan pendinginan di lokasi lahan gambut yang terbakar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah timbulnya titik api baru akibat panasnya cuaca dan angin kencang. Selain melalui jalur darat, pendinginan juga dilakukan dari udara dengan bantuan helikopter pembom air milik BPBD Sumatera Selatan. Padamkan 3 hektar. 3 hektar ya. Untuk hari ini hotspot yang terpantau ada 3, 1 Danau Burung, kedua Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, yang ketiga Kecamatan Tanah Abang. Akibat kebakaran lahan ini membuat lingkungan di sekitar menjadi rusak. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan mendalam Satuan Reskrim Polres Pali. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir dan Pali. Kebingungan hendak melahirkan, seorang ibu hamil dievakuasi oleh polisi menggunakan mobil patroli ke rumah sakit. Beruntung sang ibu dapat melahirkan buah hatinya dalam keadaan selamat dan sehat. Seorang ibu hamil di jalanan dievakuasi oleh seorang polisi. Rupanya ibu tersebut hendak melahirkan. Sang polisi pun kemudian membawa ke rumah sakit menggunakan mobil patroli di Telantas Polda Sumatera Selatan. Kejadian berlangsung di Jalan Talang Kerangga, Palembang. Saat melintas di lokasi, Bribka M. Gusti Dwi Rizky, yang merupakan anggota PJR di Telantas Polda Sumatera Selatan, melihat salah seorang pria mengendarai sepeda motor kesulitan untuk membawa istrinya yang tengah mengandung. Karena sudah dalam kondisi lemas, ia lantas membopong ibu hamil itu bersama sang suami ke dalam mobil patroli dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Istrinya duduk di tengah itu, saya bawa kendaraan. Ini mau bawa kemana? Kita bawa ke rumah sakit Bunda aja Pak, biar cepat penanganannya. Terserah Bapak mau dibawa ke rumah sakit mana. Ya udah kita ke Bunda. Jadi dari sini kita jalan, dari Makrayu itu jalan sampai ke Bunda. Iyalah, saya lihat istri ini dalam mobil tuh udah teriak-teriak, Bapak udah berapa lama lagi sampai? Saya udah nggak tahan lagi, udah saya mau melahirkan ini gitu. Diketahui ibu tersebut telah melahirkan seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki. Setelah mengantarkan sang ibu dan suami ke rumah sakit, sang polisi lantas kembali ke lokasi awal untuk mengamankan kendaraan milik sepasang suami istri tersebut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Toko sembako yang berada di pasar samping Mapolrestabes Palembang dibobol pencuri. Walau korban telah kemalingan hingga 10 kali, tetapi polisi belum bisa menangkap pelaku yang membobol toko yang terletak di samping Mapolrestabes. Dengan tenang pelaku pencurian masuk ke toko sembako yang berada di samping Mapolrestabes Palembang. Setelah membobol tembok di belakang, pelaku menggasak satu persatu barang. Kamera CCTV juga dirusak pelaku. Walau berada di samping markas polisi, ternyata toko ini sudah 10 kali kemalingan. Tahun ini 3 kali sudah. Bulan ini? Bulan ini. Oh, total sudah berapa kali? 10 kali pas. Oh, ini terakhir ini pelaku Terakhir ini. terakhir pelaku terekam CCTV ya? Ya. Ah, dirusak CCTV. Dirusak CCTV-nya nah. Di sini. Ciri-ciri Yang di dalam dicengkemnya juga. Oh iya. Yang dijengok dewean. Oh, dewean ini. Apa Bang yang hilang? Beras, sampo-sampo. Nah, itu ya. Nah, yang kedua tadi beras, banyak rokok. Total kerugian 5 jutaan lah. Korban harus kehilangan barang dagangannya dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Laporan polisi telah dibuat dan korban berharap polisi yang berjarak hanya sepelemparan batu dari tokonya bisa menangkap pelaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ridho Yahya. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.